Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam rahayu. Kali ini saya ditemani oleh Bapak Bapak Nano. Nah, Bapak Nano ini selaku penjaga makam asli. Dan kebersihan. Iya. Dan beliau yang tahu seluk-beluk dari siapa saja yang makam di sini. Kali ini kita mengunjungi sebuah makam yang terbesar se-Asia ya Pak ya. Makam terbesar se-Asia, makam Penelek. Seperti apa sih makamnya? Langsung aja yuk kita kesana ya Pak ya. Ini makamnya kok 2-3 tuh Pak? Ya. Makamnya tetap ini. Ini masih terawat ya Pak ya. Teman-teman bisa lihat di sebelah sini itu adalah makam militer. Ini masih terawat dan masih terlindungi. Jadi dalam satu liang lahat ini terdapat berapa? 38. 38. Jadi pemakaman Penelek ini memang makam terbesar se Asia dan itu orang-orang dari Eropa, Belanda, Jepang gitu ya. Nah di sini dulu itu segini itu pemakamannya waktu zaman Hindia Belanda ya Pak ya. Ini pemakaman pertama kali ya Pak ya. Ya. Orang Eropa ini langsung dikirim ke sini ya Pak ya. Ini Jerman ini. Ini Jerman. Iya. Nah di sini Yang punya pabrik baja. ini yang punya pabrik baja. Jadi untuk menghormati beliau memang tutupnya ini buat dari baja ini. Asli. Tapi Pecah tertimpa pohon. oh Dulu pokoknya ada pohon samping. Pak. Tengah-tengah kosong itu ada pohon. Itu saja makan kalau itu. Ini ada nih Pak. Ya, Ini arah. oh tentara ya Pak. Ya. Di setiap lubang ini ada beberapa jenazah. Itu Pak. Ya. Ini ada 3 jenazah. 1, 2, 3, 4, 5, 6 jenazah. Oh 6. Oh ini Pak Nano baca dari ini ya? Bisa ya bacanya? Kalau saya tidak bisa teman-teman, ini Pak Nano yang bisa. Nah ini nih contoh nih Pak. Nah ini kan ada penulisan ini ya Pak. Ini Ya, gimana ini bacanya? Ini kan geboren artinya kan dia lahir. Terus kalau overland dia meninggal. Oh, Jadi kan ini ada dua makam, dua dua jenazah antara Dujardin dengan Francisca Maria. Tuh. Ini ada beberapa makam yang sudah bolong juga ya Pak ya? Kalau kolom ini zaman dulu prosesnya dia itu memasukkan jenazah itu dijebol. Jebol teman-teman. Jebol, habis dijebol dimasukkan terus ditutup kembali. Makanya kebanyakan retak lubang gitu. Anu Pak, pakai peti Pak. Iya, dulu pakai peti. Petinya udah hancur semua ya Pak? Iya. Itu coba setahun kita. Tinggal udah Pak. Teman-teman ada tulang utuh di makam. Bagian enggak utuh. Iya. Oh, Tangan sama tangan. tangan ya Pak ya? Belum ada. Oh, nanti kita lihat tulangnya. Nah, selain itu makam ini juga dulunya terkenal ada presiden pada masa Hindia Belanda di makaman di sini juga ya. Nah, kalian pernah dengar belum presiden pertama pada waktu masa Hindia Belanda itu makamnya di sini. Gubernur Jenderal Peter Markus. Pasti teman-teman udah nggak asing. Nanti kita ke sana. Ini dominannya Eropa banget ya Pak ya. Tulang tadi. Oh iya. Kita lihat tulang. Mas. Ini kebanyakan dari Eropa, Belanda gitu. Kan paling dikumpulkan dari yang punya pabrik baja. Oh, Anak buahnya. nah ini teman-teman contoh penulisannya, teman-teman bisa lihat ya. Nah ini apa Pak, geboran ya Pak ya? Geboren itu dia Itu lahir. lahir. Ini overland ya Pak, overland
meninggal. Dia meninggal. Itu penulisannya. Ini kalau masih cecetan baru ini mungkin masih ada problemnya Pak ya? Enggak, bisa karena budaya. Oh, cacat budaya. Indonesia, Nah, ini teman-teman ada tulangnya di dalam. Nah, jadi teman-teman bisa lihat. Nah, itu dia tulang. Jadi kalau manusia meninggal itu yang utuh tulangnya ya Pak ya yang terakhir. Kalau tulang nggak bisa hancur. Kalau kayu bisa hancur. Tulang-tulangnya itu besar-besar karena orang-orang Eropa ya mungkin ya. Betul. Punya apa pun baca. Oh, ya. Timbulnya sama. Mulai bolong-bolong ya Pak ya. Pasti yang pertama kali ke Surabaya makamnya ada di sini sana. Teman-teman bisa lihat ya di sini ada makam besar nih ya. Martinus van der Elsen. Oh, Dia berusia 44 tahun. oh tutup Hanya usia berusia 44. 44 tahun. 1822 dia lahir, 1866 dia meninggal. Ini anu Pak, pastornya gereja mana? Gereja sini juga. Di Surabaya. Di Surabaya. Jelas di Pak makam yang masih ada tulangnya Pak yang kelihatan. Coba. Mana Pak? Ini. Wah, Di sini ini juga. Pak. Iya. Ini masih ada tengkorak kepalanya. Korak kepala. Itu ada tulang-tulang. Iya, nah teman-teman bisa lihat di sebelah sini masih ada tulang. Tuh tulang kaki. Ini kaki ada pecah. Ini engsel kaki. Ini sama ini kepala. Mana Pak ya Bang? Oh iya, lempeng. Ini kepala. Tengkorak kepala ini. Jadi yang tersisa tinggal tulang. Kita menuju ke kamar tulang ya Pak ya? Kita kamar balon. Kamar tulang. Jadi kita ke area yang paling mistis di tempat ini, itu kamar tulang. Nah, jadi teman-teman ini area yang diceritakan sama Bapak Nono tadi, area yang paling mistis di area pemakaman ini yaitu Kamar balon. Balu. Betul. Kayak kita lihat Pak, saya Oh, jadi mungkin di sini Pak. Ya. Ini kedalamannya 4 meter. Oh, dari dalam mas. Semua ini 4 meter, segini 4 meter karena 4 meter. Jadi setiap kali menemukan tulang pasti ditaruh di sini. Oh, gitu ya Pak ya. Jadi kalau ada tulang pasti di sini. Jadi pernah Pak menemukan tulang gitu? Oh, Mas jaga? Enggak pernah ya? Iya. Cuma terkenal mistis di sini. Di sini ya Pak ya. Bentar ya. Karena di depan kalau memang punya indra keenam di depan pilar-pilar tadi ada yang menjaga. Oh, penjaganya Ya. sosok Tentara, apa itu Pak? tentara. Tentara dari Belanda. pribumi atau Belanda? Belanda. Tentara Belanda yang Ya. ada. Oh. Itu. Karena memang di tempat Ya. ini 100% adalah hampir 99% lah Pak ya. Iya. Orang Belanda dan Eropa ya Pak ya. Oh ya, auranya beda ya Pak ya di sebelah sini Pak ya. Nah Pak Nano sendiri pernah mengalami kejadian apa nih Pak? Saya Pak Nano pernah rasakan. Kalau mengalami mistis atau mitos itu jarang. Soalnya kan kita pagi sampai hanya di sore. Oh gitu. Iya, nggak pernah jaga. Yang jaga malam ada sini. Cerita warga sekitar. Cerita ya, dari warga itu ya, memang kelihatan di sini tuh ada yang jaga di depan itu. Kirain ada siapa, ternyata ya itu tadi. Sering menampakkan Iya. diri keluarga sekitar. Jadi ada sosok seperti tentara pada era Mau zaman senjata. kolonial gitu Ya ya Pak. betul. Nah setelah ini kita ke makam orang nomor 1 di zaman Jenderal. ya Peter Gubernur Marcus. Jenderal Peter Marcus
pada zaman Hindia. Bisa lihat sebelah sini makam Jepang ya. Makam Jepang. Ini dari penulisannya ya Pak ya. Ini perempuan. Ini perempuan ya Pak. Karena kemarin ada yang kesini dari Jepang. Mm-mm. Dia mengasih bahwa yang meninggal ini perempuan. Perempuan. Jadi kalau tulisan yang Belanda Eropa kita dibacakan nih sama Pak Nano. Sekarang Pak Nano juga mau membacakan Pak. Tolong Pak dibacakannya apa Pak? Ini Boba. katanya itu makamnya makam perempuan. Kalau namanya saya nggak tanya. Oh kalau ini khusus ini Pak Nano udah bisa bacanya Namanya di ya? sini. Namanya di sini. Oh Ini iya. nama. Kalau ini makam, nama makam. Oh itu nama makam. Yang ngomong. Jepangnya ngomong. Ini makam, nama makam. Terus ini namanya, terus warganya kalau nggak ini ya ini. Oh. Marga. Marga. Ada marga. Ini ada berapa makam Jepang Pak di sini Pak? 3. 1. Yang lain di tengah. Oh di tengah sana jauh ya. Nah, makam Presiden Hindia Belanda Gubernur Jenderal Peter Gubernur Markus. Jenderal ya, setara presiden ya Pak Iya. ya. Nah, sebelah sini ya Pak ya. Ya, betul ini Oh, makamnya. bagus sekali ya Pak ya. Iya. Wah, jadi teman-teman bisa lihat nih sebelah sini ini adalah makam dari Peter Markus atau dulunya terkenal Gubernur Jenderal Jenderal atau setara presiden lah pada zaman dahulu. Hindia Belanda. Zaman Hindia Belanda. Jadi dulu waktu kematiannya itu masih menjadi polemik ya Pak ya. Betul. Nah, jadi belum ketahui beliau itu meninggal karena sakit atau bahkan mungkin karena sengaja disingkirkan pada waktu pemerintahan zaman Hindia Belanda dulu. Karena Peter Markus ini dianggap sudah tidak berjiwa Belanda lagi. Wes belani orang Indonesia ya gitu ya Pak ya. Karena Peter Markus ini orang yang menentang adanya tanam paksa ya Pak ini. Tanam paksa pada zaman dahulu. Nah, jadi makamnya memang didesain tepat di depan gerbang masuk makam. Dulu gerbangnya itu dari depan sini. Nah, jadi yang pertama ini adalah makam Peter Markus ini. Nah, di sebelah belakang situ juga ada makam siapa Pak? Makam fotografer Pertama ya. Ujian, iya, Ya. yang menyebarkan berita di Surabaya. Oh, penyebar berita Surabaya, dan dulu itu gambar-gambarnya yang pertama kali memang Iya, ya Pak yang menciptakan gambar-gambar itu ya. Foto-foto. Foto-foto pertama kali ya dari sebelah situ. Jadi di sekitaran sini tuh makam-makam orang yang penting ya di zaman dulu ya, yang memiliki Yang paling utama ini Gubernur Jenderal Peter Markus. yang pada waktu itu yang mempelopori lah istilahnya gitu ya Pak ya, Betul. di zaman pemerintahan Belanda. Nah teman-teman, mungkin itu tadi mungkin ya sekilas ulasan tentang makam Penele ini Pak ya, makam terbesar se-Asia. Se-Asia. Jadi luasnya aja berapa Pak? 4,8. 4,8 hektar. Nah, jadi sekali lagi mari sama-sama kita menjaga dan melestarikan sejarah yang ada di sekitar kita. Karena kita terlahir dari sebuah sejarah juga. Ini bukti besar perjuangan dulu, apalagi dulu perjuangannya Surabaya ini paling besar di sini ya Pak ya. Peneleh. Pada di Peneleh ini makam Asia terbesar. Jadi kurang lebihnya kami mohon maaf Pak Nano, terima kasih banyak buat hari ini. Sama-sama. Iya, Mbak. Menemani kita. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada teman-teman yang lebih tahu tentang info mungkin bisa menambahkan di kolom komentar. Mari semua kita sama-sama melestarikan sejarah. Salam Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.